Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya, bagian ikhwan belum kita aktifkan mic-nya. Kita ulang lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf pekan kemarin kajian libur Qadrama syafa'al karena tubuh kurang fit. Alhamdulillah sekarang sudah fit lagi. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan kajian-kajian untuk saya bersama, untuk sharing apa yang ataupun sedikit ilmu yang anak ketahui. Insyaallah semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bermanfaat untuk antum, untuk anti, dan juga kembali manfaatnya untuk diri anak pribadi insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai bait yang ke 27. Insyaallah sampai bait yang ke 27. Fa bisanadil muttasil al-musannif rahimahullahu qala warfa biwawin wa ansiban bil alif. Warfa biwawin wa ansiban bil alif wajrur biya'in ma minal asma asif. Ini bait yang ke-27. Dalam pertemuan sebelumnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya telah kita bahas pendahuluan tentang masalah i'rab. Rafa, nasab, jar sama jazm. Sudah kita bahas pula tentang tanda asli dari masing-masing i'rab. Rafa diwakili oleh dhammah, tanda aslinya. Kemudian nasab diwakili oleh fathah sebagai tanda aslinya. Kemudian jazm diwakili oleh sukun sebagai tanda aslinya. Kemudian jar diwakili oleh kasrah. Dalam bait yang ke-27 kita sudah memulai pembahasan tentang suatu huruf yang mana huruf nanti dia menggantikan suatu harokat yang berjumlah 4 tadi itu dalam pembahasan i'rab. Artinya ada sebagian huruf dalam bahasa Arab yang dijadikan sebagai tanda suatu i'rab, pengganti dari suatu harokat, pengganti dari tanda suatu harokat. Beliau mengatakan di sini warfa' biwawin. Rafakanlah dengan menggunakan waw. Rafakanlah dengan menggunakan waw. Berarti waw di situ itu berfungsi sebagai pengganti dari suatu tanda rafa yang aslinya dia adalah dhammah. Warfa' biwawin. Wansibanna bil alif, dan nasabkanlah dengan menggunakan alif. Rafa'kan dengan menggunakan waw, nasabkan dengan menggunakan alif. Afwan ya ikhwan, mohon diinfokan apakah suara Anda terdengar dengan jelas ataukah ada masalah. Kemudian di bagian akhwatnya mohon diinfokan juga suara Anda apakah bisa ditangkap ataukah tidak. Ini berbagai cara kita lakukan untuk menampilkan ada masalah di bagian akhwatnya. Allah alam sekarang suara terdengar dengan jelas ataukah tidak. Semoga semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Jadi ikhwan terdengar dengan jelas. Kemudian yang di bagian akhwat alhamdulillah terdengar dengan jelas. Kita lanjutkan insyaallah. Tadi disampaikan warfa' biwawin. Rafa'kanlah dengan menggunakan waw. Kemudian sibanna bil alif, dan nasabkanlah dengan menggunakan alif. Artinya nanti ini untuk hal-hal yang insyaallah nanti akan kita sebutkan, saat dia dalam keadaan rafa tidak ditandai dengan tanda asli, tapi ditandai dengan tanda penggantinya yang berupa waw. Wansibanna bil alif, nasabkanlah dengan menggunakan alif. Wajrur biya, dan jarkanlah dengan menggunakan ya. Ma minal asma asif, untuk isim-isim yang nanti akan ana berikan suatu sifat, kata beliau di sini. Yang akan diberikan suatu sifat.
yang akan digambarkan oleh beliau maksudnya. Ya ikhwas sekalian, rahimani rahimakumullah. Ini musannafnya sudah mulai membahas tentang tanda niyabi, tanda pengganti. Pembahasan yang pertama di sini itu adalah untuk tanda niyabi ataupun tanda pengganti dari suatu i'rab. Dalam bab nanti ini ada ataupun dibagi menjadi 3 macam. Artinya ada 3 hal. Saat rafa ditandai dengan wawu, saat nasab ditandai dengan alif, saat jar ditandai dengan ya. Ada 3 hal nanti. Yang pertama adalah asma'us sittah. Yang pertama adalah asma sittah. Asma artinya isim, sittah artinya 6. Berarti nanti ini dalam pembahasan yang pertama, saat rafa ditandai dengan wawu, nasab ditandai dengan alif, ya jar ditandai dengan ya, itu yang pertama adalah i'rab adalah asma sittah, yaitu abun, akhun, hamun, fu, zu, sama hanu. Ini dalam level sebelumnya ataupun dalam jurumiyah hanya dikenal 5 isim saja. Berarti minus bagian hanu, minus hanunya tidak termasuk di sana. Di sini di alfiyah ada 6 lafaz. Berarti di samping 5 ditambah dengan satu lagi yaitu lafaz han. Misalkan lafaz abuka ini, lafaz abuka. Lafaz abuka di saat rafa ditandai dengan wawu, saat rafa ditandai dengan wawu. Ini yang di bagian ikhwan dimungkinkan untuk menampilkan papan tulis. Nanti di bagian akhwatnya Allah alam semoga nanti ada cara sehingga watch party atau penonton bareng tadi kita coba, tapi yang muncul ataupun yang bisa menyaksikan hanya admin saja. Sedangkan yang member walaupun sudah ana invite tidak muncul tampilannya. Jadi bayangkan saja ya sekalian. Jadi jaa abuka. Jaa abuka. Jaa abuka. Lafaz jaa abuka, kalau anti perhatikan bahwa jaa abuka di situ jaa abuka. Jaa abuka. Lafaz abuka di sana kalau diperhatikan bahwa asalnya adalah lafaz abun saja. Asalnya adalah lafaz abun saja. Saat lafaz abun di situ dia menjadi suatu fa'il dan fa'il hukumnya adalah rafa. Maka saat dalam keadaan rafa dia tidak ditandai dengan dhammah. Berarti tidak diucapkan abuka, tidak diucapkan begini, tapi diucapkan abuka. Ada wawu yang ada ataupun yang jatuh setelah huruf ba. Berarti bukan dengan sistem begini. Abuka bukan, tapi dengan abuka ada huruf wawu yang diletakkan setelah huruf ba. Inilah yang dimaksud bahwa untuk asma sittah ataupun asmaul khamsah saat rafa ditandai dengan wawu, bukan ditandai dengan dhammah, tapi ditandai dengan wawu. Jaa abuka. Begitu juga untuk lafaz-lafaz yang lainnya, yaitu lafaz akhuka, hamuka, fuka, kemudian du sama lafaz han. Nanti insyaallah satu persatu akan kita bahas tentang lafaz-lafaz ini. Ini barusan ini hanya sekedar contoh saja bahwa untuk asma sittah, untuk jamak mudzakkar salim, kemudian untuk isim musanna saat rafa ditandai dengan waw. Saat nasab ditandai dengan alif wangsibanna bil alif. Beliau mengatakan wangsibanna bil alif. Misalkan kita mengatakan ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Lafaz ra'aitu abaka ada huruf alif yang jatuh setelah huruf ba. Ada huruf alif yang jatuh setelah huruf ba. Kita perhatikan ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Masyaallah. Ra'aitu abaka.
ada huruf alif yang diletakkan setelah huruf ba. Kalau kita lihat di sini ikhwat ataupun ya akhwat, ya ikhwan ataupun ya akhwat, bahwa lafaz abaka dia menjadi maf'ulun bihi. Dia adalah suatu objek, sesuatu yang kita lihat, berarti dia adalah suatu objek ataupun menjadi maf'ul bihi, dan maf'ul bihi hukumnya adalah nasab. Saat ditanya lafaz abun ini saat dia menjadi suatu objek ataupun menjadi suatu maf'ul bihi, kira-kira dari saat nasab ditandai dengan apa ini? Hukum maf'ul bihi adalah nasab. Saat nasab lafaz abun ini ditandai dengan apa? Maka jawabannya saat nasab ditandai dengan alif. Tidak ditandai dengan fathah. Tidak kita katakan abaka. Tapi abaka, ra'aitu abaka, ja'a abuka, ra'aitu abaka, wa marartu bi abika. Jadi ada alif yang diletakkan setelah huruf ba yang menyatakan bahwa alif tersebut itu adalah sebagai tanda nasab. Musannaf disini mengatakan wansibanna bil alif. Wajrur biya, perhatikan wajrur biya. Dan jarkanlah dengan menggunakan ya. Kalau dijarkan dengan menggunakan ya, maka nanti kita mengatakannya marartu bi abika. Bi abika. Ada huruf ya. Marartu bi abika. Marartu bi abika. Ada huruf ya yang diletakkan setelah huruf ba. Huruf ya tersebut fungsinya apa? Dia fungsinya adalah sebagai tanda jar. Berarti bukan marartu bi abika, tapi marartu bi abika. Ada huruf ya yang diletakkan setelah huruf ba sebagai tanda dari i'rab jar, sebagai tanda dari i'rab jar, pengganti dari sebuah kasroh, pengganti dari sebuah kasroh. Marartu bi abika. Jadi yang kita bahas yang pertama nanti ini adalah i'rab niyadi. Yang pertama adalah asma khamsah, nanti yang kedua adalah isim mutsanna, yang ketiga adalah jamak mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar salim. Kita bacakan insyaallah. Perhatikan di syarahnya. Sedang diperhatikan di bagian syarahnya. Syara'a fi bayani ma yu'rabu bin niyaba amma sabaqa dzikruhu. Jadi musannaf rahimahullah, beliau memulai di sini dalam menerangkan hal yang di-i'rabi dengan i'rab niyabah. Artinya bukan i'rab asli, bukan tanda i'rab asli, tapi adalah tanda i'rab pengganti. Kama amma sabaqa dzikruhu, tentang hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya. Wal muradu bil asma allati sayasifuha, yang dimaksud dengan isim-isim di sini yang disebutkan dalam bait wajrur biya imaminal asma asif. Beliau menyebutkan asma. Yang dimaksud dengan asma di sini bagaimana? Yang akan beliau sifat itu bagaimana? Yaitu adalah asma'us sittah. Adalah asma sittah. Al asma'us sittah. Wa hiya abun, yaitu lafaz abun. Wa akhun, dan lafaz akhun. Wa hamun, lafaz hamun. Wa hanun, lafaz hanun. Wa fu, dan lafaz fuhu. Wa dhumalin, dan lafaz dhumalin. Jadi lafaz-lafaz ini ataupun 5 isim ini saat rafa ditandai dengan waw. Jadi lafaz abun saat rafa ditandai dengan waw. Kemudian saat nasab ditandai dengan alif, dan saat jar ditandai dengan ya. Saat jar ditandai dengan huruf ya. Tentunya nanti ada syarat-syaratnya kapan suatu lafaz ataupun asma sittah saat rafa ditandai dengan waw. Nanti insya Allah akan ada penjelasan tersendiri syarat-syaratnya. Karena tidak semua lafaz yang berasal dari lafaz abun
saat rafa ditandai dengan wawu. Tidak semuanya. Jadi hanya yang memenuhi syarat saja. Kita bacakan insyaallah. Fahadhi turfa'u bil wawi. Lafaz-lafaz ini ataupun isim-isim ini yang berjumlah 6 saat rafa ditandai dengan wawu. Nahu. Contohnya adalah ja'a Abu Zaidin. Contohnya lafaz ja'a Abu Zaidin. Ja'a dia fi'il madhi dan setiap fi'il dia perlu sebuah fa'il. Perlu sebuah fa'il. Dan fa'il hukumnya adalah rafa. Kebetulan dalam lafaz ja'a Abu Zaidin, lafaz ja'a Abu Zaidin yang menjadi suatu fa'il ataupun subjeknya adalah lafaz Abu Zaidin. Abu Zaidin, kalau antum perhatikan bahwa Abu Zaidin setelah huruf ba-nya Abu ada huruf wawu. Ada huruf wawunya. Wawu di situ kenapa diletakkan di sana adalah sebagai tanda rafa. Ja'a Abu Zaidin. Bukan langsung Abu Zaidin, tapi Ja'a Abu Zaidin. Jelas insyaallah ya? Kemudian lafaz Zaidin dia sebagai mudhaf ilaihnya. Lafaz Zaidinnya dia sebagai mudhaf ilaihnya. Abu sebagai mudhaf, Zaidin sebagai mudhaf ilaih. Ja'a Abu Zaidin, telah datang bapaknya si Zaid. Abu dia memenuhi syarat nanti, yaitu misalkan dia adalah lafaz yang dimudhafkan. Lafaz yang dimudhafkan. Dia berupa isim mufrad. Dimudhafkan berupa isim mufrad. Itu nanti di antara syarat-syarat asma sittah atau asma khamsah. Kapan saat rafa ditandai dengan wawu, saat nasab ditandai dengan alif, saat jar ditandai dengan alif. Ja'a Abu Zaidin wa tunsabu bil alif. Jadi asma sittah saat rafa ditandai dengan wawu, saat nasab ditandai dengan alif. Contohnya di sini adalah ra'aitu abahu. Ra'aitu abahu. Ada alif yang diletakkan dalam lafaz abahu. Alif tersebut sebagai tanda i'rab nasab. Ra'aitu abahu. Aku melihat bapaknya. Kemudian waktu jarru bil ya, dan dia dijarkan dengan menggunakan ya, waktu jarru bil ya. Nah, contohnya adalah marartu bi abihi. Marartu bi abihi. Ana bersua dengan bapaknya. Bi abihi. Ada huruf ya di sana. Bi abihi. Berarti huruf ya tersebut itu sebagai tanda i'rab jar. Bukan berupa kasroh, tapi berupa huruf ya. Wal masyhur. Yang masyhur di sini annaha mu'rabatun bil huruf. Jadi untuk asma-asma sittah, untuk bahasa yang masyhur, bahasa yang dipakai oleh rata-rata orang Arab, itu adalah saat rafa ditandai dengan suatu huruf. Saat nasab ditandai dengan suatu huruf, saat jar ditandai dengan suatu huruf. Berarti bukan ditandai dengan sebuah harokat. Walaupun nanti ada sebagian logat Arab untuk asma sittah tidak menggunakan tanda huruf, tapi dengan menggunakan tanda harokat. Berarti ja'a abuka. Bukan ja'a abuka, tapi ja'a abuka. Ra'aitu abaka. Bukan ra'aitu abaka. Kemudian wa marartu bi abika. Bukan marartu bi abika. Tapi yang masyhur untuk tanda i'rab bagi asma-asma sittah itu adalah dengan tanda huruf, bukan dengan tanda harokat. Ini yang dimaksudkan wal masyhuru annaha mu'rabatun bil huruf. Fal wawu, adapun wawu naibatun dhammah. Jadi wawu yang disebutkan dalam lafaz jaa abuka dengan mat ya. Jaa abuka. Bapakmu telah datang. Jaa Abu Zaidin. Bapaknya si Zaid telah datang. Wawu yang ada pada lafaz abu, baik abuka ataupun Abu Zaidin, itu adalah sebagai pengganti dari dhammah saat dalam keadaan rafa. Wal alifu naibatun lil fathah, sedangkan alif itu adalah sebagai pengganti dari fathah.
Ra'aitu abaka. Dengan mat di sana ra'aitu abaka. Alif yang disebutkan pada lafaz abaka, dia adalah sebagai pengganti dari fathah dalam i'rab nasab. Wal ya'u naibatun anil kasrah. Sedangkan ya dia sebagai pengganti dari kasrah. Contoh tadi itu adalah marartu bi abika. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, wa marartu bi abika. Maka huruf wawu dan juga alif serta ya itu adalah semuanya huruf-huruf sebagai pengganti dari suatu harokat baik dalam i'rab nasab, i'rab jar ataupun i'rab rafa'nya. Wa hadza wallazi asyara ilaihi al-musannif qalihi. Inilah yang diisyaratkan oleh musannif rahimahullah, oleh an-nazim rahimahullah dalam baitnya warfa' biwawin ila akhiril bait. Dalam perkataan beliau dalam baitnya warfa' biwawin ila akhiril bait sampai bait yang terakhir. Warfa' biwawin wa usibanna bil alif wajur biya imam minal asma asif. Itu baitnya. Wasahihu annaha mu'rabatun bi harakatin muqaddarah 'ala al-wawi wal alifi wal ya'i. Ini menurut Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Walaupun yang masyhur tadi itu adalah dan menggunakan suatu huruf, tapi di sini beliau punya pendapat wasahih. Yang sahih adalah mu'rabatun bi harakatin muqaddarah. Berarti lafaz jaa abuka itu saat rafa ditandai dengan dhammah muqaddarah. Dengan dhammah muqaddarah, perhatikan ya, Pak. Perhatikan di papan tulisnya. Tulisnya. Sebentar. Tuliskan dulu jaa abuka. Jaa abuka. Perhatikan jaa abuka. Ja'a abuka. Di sini menurut Imam Ibnu Aqil rahimahullah, beliau mengatakan bahwa lafaz ja'a abuka ataupun asma khamsah ataupun asma sittah pada umumnya. Beliau mengatakan as-sahih, yang sahih adalah lafaz abuka ini ataupun asma khamsah ataupun asma sittah adalah ditandai dengan harokat muqaddarah. Ditandai dengan harokat muqaddarah, bukan dengan harokat zahirah. Ja'a buka ini menurut kaulnya Imam Ibnu Aqil. Perhatikan ya, Pak. Ja'a buka. Lafaz di situ ada huruf wawu yang datang setelah huruf ba, dan di atasnya huruf ba itu ada harokat dhammah. Kalau ada harokat dhammah, secara jelas itu dituliskan ada suatu dhammah. Bagaimana mungkin Imam Ibnu Aqil rahimahullah mengatakan bahwa di situ harokatnya adalah harokat muqaddarah? Maka di situ ya sekalian, ini perlu difokusin bahwa di sini ada suatu dhammah itu adalah bukan karena sebagai tanda i'rab menurut Imam Ibnu Aqil, tapi sebagai apa? Sebagai harokat untuk mencocokkan dengan harokat dengan suatu huruf yang datang setelah huruf ba. Ada huruf wawu dalam keadaan sukun, maka harokat yang pas adalah dhammah. Jadi dhammah di situ itu menurut Imam Ibnu Aqil rahimahullah tidak dijadikan sebagai tanda i'rab, tapi dijadikan sebagai ataupun untuk mencocokkan dengan huruf yang datang setelah huruf ba. Begitupun untuk lafaz abaka. Sebelum huruf alif itu ada fathah. Fathah di situ adalah untuk mencocokkan huruf yang datang setelah huruf ba-nya. Di abika juga sama. Ada huruf ya, sedang kasrahnya di situ bukan tanda i'rab, tapi sebagai huruf, sebagai harokat untuk mencocokkan dengan huruf ya yang datang setelah huruf ba-nya. Tapi ini muter-muter kemana. Tapi menurut Imam Ibnu Aqil rahimahullah,
bahwa tanda dhammah di sini ataupun fathah pada lafaz abaka ataupun kasrah pada lafaz abika bukan sebagai tanda i'rab, tapi nanti terus i'rabnya mana? I'rabnya adalah dengan dhammah muqaddarah. Misalkan ja'abuka, maka nanti i'rabnya begini, abuka adalah fa'il marfu' wa 'alamatu raf'i dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Ini menurut Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Tapi yang masyhur tadi itu. Yang masyhur adalah untuk asma sita ataupun asma khamsah ditandai dengan suatu huruf. Wawu untuk rafa, alif untuk nasab, ya untuk jar. Menteri halaman berapa ini? Masyaallah. Kita lanjutkan insyaallah. بحركات مقدرة على الواو والألف والياء فالرفع بضمة مقدرة على الواو. Jadi rafa dhammah untuk rafanya adalah nanti tandanya untuk menurut Imam Ibnu Aqil farrafu bi dhammatin muqaddarah. Jadi rafanya ditandai dengan dhammah yang dikira-kirakan. Al-wawu di atas huruf waw, wan nasbi bi fathatin muqaddarah ala alif. Sedangkan nasabnya ditandai dengan fathah yang dikira-kirakan di atas huruf alif. Wal jarru bi kasratin muqaddarah ala ya. Fa'ala hadha al-madhhab as-sahih lam yanub syai'un an syai'in mimma sabaqa dzikruhu. Berdasarkan ini, menurut pendapat Imam Ibnu Aqil, maka kalau seandainya tanda rafa pada lafaz abuka adalah dengan dhammah muqaddarah, kemudian raaitu abaka adalah dengan fathah muqaddarah, marartu bi abika adalah dengan kasrah muqaddarah, maka kalau dikatakan begitu tidak ada tanda i'rab niyabah dalam bab ini. Tidak ada i'rab niyabah dalam hal ini. Karena kenapa? Kalau dikatakan dhammah muqaddarah, maka menggunakan i'rab aslinya, menggunakan tanda aslinya. Kalau dikatakan fathah muqaddarah, maka itu adalah menggunakan tanda aslinya. Kemudian kalau dikatakan dengan ya muqaddarah, fathah kasrah muqaddarah, maka sudah menggunakan tanda aslinya. Sehingga menurut qaul ini tidak ada hal yang menggantikan sesuatu yang lain. Berarti tidak ada tanda niyabah dalam masalah hal ini. Karena masih menggunakan tanda-tanda asli, baik berupa dhammah, fathah, ataupun kasroh. Alhamdulillah, ini selesai ikhwas sekalian, sudah di akhir pertemuan. Nanti insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita bahas bait yang ke-28 insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka la ilaha anta subhanaka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.